Oke guys, ketemu lagi dengan saya dan dalam video kali ini saya bakal ngebahas tentang 8 pertanda kita bakal jadi orang yang sukses. Ya, oke guys. Jadi dalam video kali ini saya tidak bermaksud menggurui Anda ya, tapi lebih tepatnya saya ingin sharing aja sama teman-teman semua ya, bahwa orang sukses itu ada ciri-cirinya loh ya, ada pertandanya loh ya. Beliau itu melakukan sehingga bisa mendapatkan. Nah, apakah itu ya? Jadi langsung saja yang pertama itu adalah orang sukses itu pasti mencatat yang namanya pengeluarannya. Jadi mereka mempunyai yang namanya catatan keuangan ya. Jadi sehingga dengan kita mempunyai yang namanya catatan keuangan ini ya, kita bisa tahu income kita contoh satu bulan berapa. Nah, kita keluar uang ini dari apa aja, untuk apa aja. Sehingga kita bisa mengontrolnya. Nah, kalau kita nggak seperti itu, otomatis kita nggak bisa mengontrol keuangan kita. Sehingga apa? Sehingga nggak bisa menyelamatkannya ya. Bukan menabung, tapi lebih tepatnya menyelamatkannya untuk kita tabungkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berani berkata tidak ya. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan masyarakat Indonesia ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, masyarakat Indonesia ini khususnya saya dan juga Anda ya, kita ini punya budidaya ya, atau punya budaya yaitu sungkan ya, sungkan berlebihan atau tenggang, tenggang rasa yang berlebihan. Jadi contoh kalau kita mempunyai aktivitas ya, lagi mengerjakan sesuatu, ada teman datang ngajak main ya, ngajak jalan-jalan ya, karena kita sungkan ini tadi akhirnya nggak bisa berkata enggak gitu ya, sehingga apa, sehingga ya akhirnya terbengkalai tugasnya gitu. Jadi kita harus berani untuk berkata tidak ya. Dan yang ketiga adalah selalu mengembangkan diri ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, kita belajar ya, coba teman-teman amati ya. Orang sukses mana sih di dunia ini yang nggak punya perpustakaan di rumahnya ya? Pasti mereka rata-rata punya ya. Mereka selalu rutin mengembangkan dirinya ya. Mereka belajar dengan orang sukses lainnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghemat yang namanya kegagalan gitu ya. Kita bisa belajar dari kegagalan mereka sehingga kita tidak ulangi lagi ya. Jadi pengembangan diri ini penting ya. Kita baca buku ya, nonton video-video seperti ini ataupun teman-teman bisa lihat-lihat channel YouTube lainnya yang sekiranya membangun. Nah, itu bisa membantu untuk pengembangan dirinya ya. Dan yang keempat adalah memiliki goals yang jelas atau tujuan yang jelas ya. Jadi bukan berarti sebenarnya gini teman-teman ya. Orang sukses dan orang gagal itu sama-sama punya yang namanya goals atau tujuannya. Cuman yang membedakan adalah kalau orang sukses itu jelas ya, saya bulan ini mau capai apa, yang targetnya berapa. Tapi kalau orang yang tidak sukses itu ya udah deh gitu. Saya punya tujuan, saya ingin seperti ini gitu, contoh gitu ya. Tapi nggak jelas. Sehingga kalau ada tantangan ya, saya yakin kalau kita membuat yang namanya goals atau tujuan itu pasti ada tantangannya ya. Cuman kalau goalsnya nggak jelas ya otomatis contoh gini, saya pengen punya mobil ya. Kalau nggak jelas ya, kurang jelas ya. Akhirnya apa? Akhirnya untuk mencapai mobil kan agak susah. Ya udah deh, punya motor aja deh ya. Pengen punya motor pun susah ya. Ya udah deh kalau gitu pengen punya sepeda aja. Jadi karena tujuannya nggak jelas ya, akhirnya goalsnya ini diturunin terus gitu. Sehingga ya kapan berhasilnya seperti itu ya. Dan yang kelima adalah memiliki perencanaan ya. Jadi bukan berarti kita contoh kita mau sukses nih ya. Bukan berarti kita bangun tidur itu harus bingung mau ngapain ya. Itu tidak seperti itu ya. Karena setiap orang sukses itu pasti memiliki yang namanya perencanaan. Jadi hari ini saya mau ketemu siapa, contoh gitu ya. Saya mau ada buat video seperti ini ataupun saya mau ketemu dengan mentor saya. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita bangun tidur itu harus bingung gitu, mau ngapain gitu ya. Karena mereka sudah terencanakan ya. Jadi harus bisa mengatur teman-teman ya, apa jadwalnya hari ini. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam adalah mudah bangkit dari kegagalan ya. Nah, ini betul sekali guys ya, karena gini teman-teman ya, mungkin kebanyakan ya, justru orang sukses itu lebih banyak gagalnya. Bisa jadi mereka buat target tapi sering nggak nyampainya ya. Bisa jadi mereka karena berambisi ingin mengembangkan bisnis lebih besar lagi, akhirnya minjem uang ke bank, entah itu ke bank ya ataupun ke saudara ya. Entah itu gagal bayar, bukan gagal bayar, lebih tepatnya adalah terlambat bayarnya. Nah, itu bisa kejadian. Jadi orang sukses itu lebih banyak gagalnya, tapi mereka bisa bangkit dengan lebih cepat. Nah, kalau orang sebaliknya justru ketika gagal itu ya udah malah gagal seterusnya gitu ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, membuat mereka nggak berdaya, akhirnya kalah duluan gitu ya. Nah, itu. Yang ketujuh adalah memiliki inisiatif yang tinggi ya. Jadi orangnya itu inisiatif guys ya. Jadi kalau
teman-teman gini ya, kebanyakan dari kita itu gini, kenapa kok ada sebagian yang gagal jadi seorang pengusaha ya? Ya karena gampang guys ya, kita nggak inisiatif gitu ya. Jadi kita menunggu disuruh ya, padahal kita bisnis itu kan nggak ada yang nyuruh ya, nggak ada bosnya ya. Jadi kita harus punya inisiatif. Contoh kita jualan ya, kok nggak laku ya gitu ya. Kira-kira apa nih gitu ya? Atau strategi marketing saya kurang bagus, atau produk saya kurang dikenal, atau mungkin saya perlu endorse nih ya, atau saya perlu media untuk ngembanginnya. Nah, jadi kita harus inisiatif guys, karena kalau kita nggak inisiatif, monoton mulu ya kapan berkembangnya ya. Dan yang kedelapan, yang paling penting adalah optimis ya. Dan jadi kalau kita punya poin yang kedelapan ini, poin yang 1 sampai 7 ini tadi ya pasti selesai ya. Jadi kita harus optimis ya. Saya yakin teman-teman yang namanya kita berjuang itu pasti ada tantangan ya. Tapi dengan kita optimis, otomatis kita bakal berhasil untuk melalui semuanya ya. Oke, semoga bermanfaat guys ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui Anda, tapi lebih tepatnya ingin sharing aja ya. Siapa tahu teman-teman bisa memiliki ciri-ciri gini ya. Ya walaupun contoh sekarang belum memilikinya, tapi setidaknya bisa mulai dibangun ya. Karena kebiasaan yang baik itu tidak timbul secara sendirinya ya, melainkan dari hal-hal kecil yang kita lakukan tiap harinya. Nah, itu mulai baca buku, nah itu mulai melakukan hal-hal kecil, contoh mencatat keuangan itu kan nggak ribet kan gitu. Cuman kalau nggak dilakukan ya nggak bisa juga seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman jika menyukai video saya ya, klik like, subscribe-nya, dan jangan lupa jika sekiranya bermanfaat juga bisa membantu teman-teman ya, bisa share juga video kali ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Sukses selalu, salam hebat, luar biasa.